Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan menyampaikan mengenai analisa masalah dan permasalahan mengenai judul dari artikel Kota Neopolis menuju transparansi pelayanan publik. Dari artikel tersebut, yang pertama adalah saya akan mengidentifikasi permasalahan. Jadi permasalahannya menurut pendapat saya adalah yang pertama, pada sistem perizinan masih terdapat sistem perizinan yang tidak terkoneksi dengan OSS atau Online Single Submission. Permasalahan yang kedua, masih terdapatnya maladministrasi pada beberapa dinas dan instansi, contohnya penyelewengan jabatan. Kemudian yang ketiga, masih terdapatnya diskriminasi terhadap pasien di rumah sakit. Serta yang keempat, teknologi informasi belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, dari permasalahan tersebut, saya berusaha menganalisa permasalahan. Yang pertama adalah sistem perizinan yang belum terkoneksi dengan OSS Online Single Submission menyebabkan sistem perizinan yang belum optimal sehingga memerlukan waktu yang lama dan berdampak pada rendahnya investasi yang masuk ke kota tersebut, serta adanya UKM yang belum mau menggunakan OSS karena sistem dianggap menambah biaya. Yang kedua, masih terdapatnya maladministrasi, yaitu adanya penarikan iuran atau uang jasa bagi pelayanan publik, menyebabkan masyarakat tidak bisa mendapatkan pelayanan prima sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga, masih adanya diskriminasi terhadap pasien di rumah sakit, menyebabkan masyarakat belum bisa mendapatkan pelayanan prima di bidang kesehatan. Serta yang keempat, teknologi yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal menyebabkan lambatnya dinas atau instansi dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kemudian untuk penyelesaian terhadap permasalahan, untuk permasalahan pertama adalah mendorong kepada instansi terkait, dalam hal ini kantor pelayanan terpadu, untuk segera mengoptimalkan penggunaan sistem perizinan OSS serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat pelaku usaha kecil untuk menggunakan sistem perizinan OSS dengan menyampaikan apa keunggulan dari penggunaan sistem ini. Kemudian yang kedua, memberikan wawasan kepada pegawai pada instansi untuk tidak melakukan pungutan liar atau pungli terhadap pelayanan yang diberikan. Selain itu juga perlu dibuat suatu aturan yang mengikat yang akan memberikan hukuman atau punishment apabila maladministrasi tersebut masih dilakukan. Yang ketiga, perlunya dilaksanakan pelatihan atau pemberian wawasan kepada pegawai rumah sakit tentang pentingnya pelayanan prima terhadap pasien serta resiko yang akan diterima apabila tidak melaksanakan pelayanan prima terhadap pasien. Dan yang keempat, memperbaiki sistem informasi terhadap pelayanan publik di beberapa instansi sehingga memudahkan untuk bekerja. Alasan mengambil tindakan tersebut, yang pertama, sistem perizinan OSS harus dilaksanakan untuk mempermudah perizinan serta meminimalisir adanya maladministrasi atau penyelewengan jabatan. Yang kedua, wawasan perlu ditingkatkan bagi pegawai karena kesalahan maladministrasi bisa terjadi karena dua hal, yaitu ketidaktahuan pegawai terhadap hal yang dilakukan maupun karena moral dari pegawai tersebut yang harus diperbaiki melalui peraturan dan hukuman yang jelas apabila dengan sadar melakukan kesalahan tersebut. Ketiga, peningkatan pengetahuan, wawasan serta kemampuan teknis perlu selalu ditingkatkan bagi tenaga medis karena berhubungan langsung dengan kesehatan manusia sehingga dapat selalu memberikan pelayanan prima. Keempat, teknologi informasi saat ini menjadi kebutuhan yang sangat urgent demi cepat dan tepatnya pelayanan publik. Permasalahan utama, yang menjadi permasalahan utama menurut kami adalah belum optimalnya kualitas sumber daya manusia baik dari segi pengetahuan, tingkah laku maupun dari segi penerapan teknologi. Solusi yang bisa dilaksanakan, yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, seminar, dan lain-lain. Yang kedua, membuat peraturan yang mengikat dan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. Dan yang ketiga, meningkatkan ilmu pengetahuan serta teknologi dari sumber daya manusia. Kendala, apabila solusi tersebut diterapkan ada beberapa kendala, terutama adalah terjadinya penolakan dari pegawai tersebut. Untuk itulah diperlukan suatu peraturan yang tegas dan mengikat. Demikianlah paparan dari kami mengenai artikel Kota Neopolis menuju transparansi pelayanan publik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.